Filsafat itu ruwet, tapi sebenarnya hidup bisa lebih ruwet akibat cara berpikir yang kacau, tak sistematis, dan dasarnya lemah. Filsafat tampak ruwet karena ia menyiangi benang kusut kenyataan, justru agar petanya lebih jelas dan inti terdalam persoalannya lebih gamblang. Mutu kesarjanaan di Indonesia umumnya rendah karena cara berpikir yang sering kali kacau, tidak sistematis, dan kemampuan berargumentasinya rendah. Filsafat membantu menata gagasan, memperdalam analisis, dan memperkuat argumentasi. Filsafat itu menyesatkan, tapi sebenarnya lebih sesat orang yang tak tahu apa pendapat pribadinya sendiri, karena semua pendapatnya adalah pendapat orang lain. Tak tahu siapa dirinya, karena segala sikapnya hanyalah penyesuaian diri dengan sikap sekelilingnya, atau sekedar jaim, jaga image. Lebih sesat lagi, orang yang terpenjara oleh masalah yang sebetulnya bukan masalah. Filsafat melatih kita merumuskan pendapat dan sikap pribadi sehingga tidak diombang-ambingkan pendapat orang lain. Menjernihkan kita cara melihat mana masalah, mana bukan masalah, mana yang penting, mana yang tidak penting. Melatih kita untuk melihat berbagai kemungkinan jawaban untuk sebuah persoalan. Dalam kerangka filsafat, hidup adalah kemungkinan pilihan. Filsafat itu tak ada gunanya. Spekulasi teori yang tak menginjak bumi. Kerjaan orang-orang frustasi. Menu canggih yang tak ada makanannya. Tapi sebenarnya, lebih tak ada gunanya dan menyedihkan orang yang sibuk bekerja tanpa tahu apa yang sebenarnya ia butuhkan dan rindukan. Lebih menyedihkan orang yang tak bisa melihat kemungkinan lain selain kenyataan yang dijalaninya tanpa pilihan. Filsafat melatih kita berani mempersoalkan apa yang sungguhnya kita butuhkan dan kita rindukan. Apa tujuan hidup dan kerja? Mana yang lebih penting? Hidup sukses atau hidup yang bermakna? Filsafat itu arogan, seakan nalar manusia dapat menjawab segala pertanyaan mendasar dan sampai pada kebenaran hakiki kenyataan. Filsafat itu arogan, seakan manusia tidak memerlukan bantuan pencerahan dari luar dirinya, seakan tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Tapi sebenarnya, lebih arogan mereka yang merasa sudah memiliki kebenaran di tangan dan tak perlu mencarinya lagi. Lebih arogan mereka yang atas nama kebenaran itu, lantas merasa lebih tinggi dari orang lain, dan lantas berhak menaklukkan atau bahkan menghabisi semua yang lain. Filsafat justru bertolak dari ketidaktahuan akan kebenaran, dan karena itu terus mencarinya. Filsafat hanya memburu kearifan karena menyadari bahwa kebenaran itu terlalu besar. Kearifan pun dipahami sebagai situasi mental, di mana akhirnya seorang filsuf tahu bahwa dia tidak tahu, kata Socrates. Bahkan tentang kearifan itu pun, filsafat tidak berpretensi akan pernah sungguh-sungguh sampai ke sana atau menemukannya. Ia hanya bisa mencintainya. Filsafat itu berbahaya sebab ia membawa ke arah ateisme dan pemurtadan. Filsafat itu berbahaya sebab ia membawa ke arah ateisme dan pemurtadan. Tapi sebenarnya lebih berbahaya mereka yang menghayati agama dengan ketakutan, takut berpikir, takut berdosa, takut neraka, takut ditaklukkan agama lain, takut pada pesona dunia, dan akhirnya takut pada kehidupan. Orang macam ini berbahaya karena merekalah orang-orang yang paling siap melakukan bom bunuh diri dan menghancurkan orang lain, termasuk menghancurkan agamanya sendiri. Orang macam ini berbahaya karena gara-gara mereka, Tuhan dan agama jadi tampak begitu dungu, aneh, dan sakit. Filsafat membuat kita berani mempertanyakan keyakinan-keyakinan religius yang terlampau naif, agresif, dan destruktif. Dengan cara itu, filsafat justru merupakan upaya terus-menerus untuk menjaga agama dan spiritualitas dari kemungkinan merusakkan dirinya sendiri. Mengembalikan agama setiap kali pada inti ruhnya yang tertinggi. Nah, itu dia teman-teman
5 komentar 5 komentar dari Profesor Ignatius Bambang Sugiharto. Beliau merupakan dosen di bidang filsafat. Beliau mengomentari yang 5 tadi. Beliau mengomentari pendapat orang-orang tentang filsafat. Nah, dan itu filsafat itu adalah sesuatu yang sedang saya pelajari. Dan menurut saya itu merupakan hal yang menarik, filsafat itu. Dan mungkin kedepannya di channel ini akan membahas hal tersebut, membahas filsafat, atau setidaknya membahas hal-hal atau misalkan isu-isu tertentu, misalkan sosial, ekonomi, politik. Tapi mungkin ya akan ada singgungan atau irisan dengan filsafat. Mungkin itu saja untuk pembuka, dan mungkin uh, itu adalah sebagai ya pembuka untuk jalan baru atau arah baru dari channel ini. Jadi akan ada unsur-unsur filsafat. Dan sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.